Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, rekan-rekan, Bapak dosen yang saya hormati, dan juga teman-teman yang saya banggakan. Saya, Robin Ismail Mandala, pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan makalah kesehatan mental yang berjudul Karakteristik Mental yang Sehat. Untuk mempersingkat waktu dan durasi, saya langsung saja ke dalam materi. Oke, di sini ada latar belakang kesehatan mental. Kesehatan mental adalah kondisi kesejahteraan seseorang di mana orang tersebut mampu menyadari kemampuannya, dapat mengelola stres dalam kehidupannya, dapat bekerja dengan produktif, serta mampu memberikan kontribusi pada lingkungan sekitar. Kesehatan mental tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu harga diri, resilience, keyakinan dalam nilai personal, hubungan yang harmonis bersama masyarakat, dan lingkungan sosial tempat kita atau individu itu berada. Harga diri ini merupakan salah satu faktor penting yang berkontribusi pada kesehatan mental dan kualitas hidup seseorang. Karena keyakinan dan evaluasi yang dibuat individu mengenai dirinya menentukan siapa dan apa yang dilakukan dan menjadi individu seperti apa orang tersebut. Nah, kesehatan mental juga berkaitan dengan emosi, perasaan, ya, bagaimana kita mengendalikan nafsu, apa, ya, hati, seperti itu. Mengelola stres, dan juga yang lainnya, di mana yang bersangkut paut dengan keharmonisan atau kehidupan pada diri individu tersebut. Oke, selanjutnya kita ke pembahasan ada pengertian kesehatan mental. Kesehatan mental merupakan keharmonisan dalam kehidupan yang terwujud antara fungsi-fungsi jiwa, kemampuan menghadapi problematika yang dihadapi, serta mampu merasakan kebahagiaan dan kemampuan dirinya secara positif. Derajat pada 1988 mengumpulkan bahwasannya dia menekankan juga bahwa kesehatan mental adalah tindak terjangkit oleh penyakit jiwa dan gangguan jiwa. Lalu menurut H.C. Witherington, permasalahan mental adalah tentang prinsip, aturan, dan prosedur untuk memperkuat kesehatan mental tersebut. Jadi, kesehatan mental ini berkaitan dengan apa? Bukan hanya tentang tadi ya penyakit jiwa, gangguan jiwa, tapi juga berkaitan dengan fisik dan psikis di mana semua hal yang termasuk dalam perkembangan hidup manusia. Nah, dalam hal ini juga kesehatan mental ini adalah bagaimana cara kita mengelola diri, bagaimana cara kita menyikapi masalah, bagaimana kita bisa mengontrol diri gitu. Jadi kita bisa mengambil keputusan-keputusan hidup dengan baik dan sesuai dengan jalannya gitu. Jadi tidak melenceng. Jadi sesuai. Dalam hal ini juga ya, kesehatan mental juga belajar tentang bagaimana kita bisa mengambil keputusan-keputusan untuk menghadapi masalah-masalah yang terjadi yang sedang kita alami. Oke, seperti itu. Lalu ada karakteristik mental yang sehat. Ya, karakteristik kesehatan mental ini dapat dilihat dari ciri-ciri internal yang sehat. Ini merupakan ciri-ciri internal yang sehat. Yusuf 2011. Yakni satu, terhindar dari gangguan jiwa. Lalu kedua, mampu menyesuaikan diri. Tiga, mampu memanfaatkan potensi secara maksimal. Yang keempat, mampu mencapai kebahagiaan pribadi dan orang lain. Nah, apa dari maksud terhindar dari gangguan jiwa? Nah, dalam hal itu ada dua gangguan jiwa atau ya, yang pertama ada neurus dan juga psikose. Apa perbedaan dari neurus dan psikose? Kalau neurus itu adalah gangguan jiwa di mana
orang yang mengidap gangguan jiwa ini, dia masih bisa merasakan apa yang salah dalam dirinya gitu. Jadi si individu ini tuh merasa, "Oh, aku ada ya, hidupku ada salah di sini nih, tidak ada yang kurang pas di sini." Mungkin mungkin dia merasakan stres seperti itu. Dia masih bisa merasakannya. Nah, kalau di psikose ini, penyakit jiwa, individu ini cenderung sudah tidak bisa memahami diri sendiri gitu. Jadi apa yang dia sakit tapi dia tidak merasakan dia itu sakit, seperti itu. Lalu selanjutnya, kalau misalnya neuros itu atau gangguan jiwa itu, si individu ini yang mengalami neuros itu masih bisa hidup eh, s- seperti layaknya manusia gitu. Maksudnya kayak masih dalam dunia alam nyata gitu ya, masih masih bisa berkomunikasi dengan baik seperti itu. Masih normal lah interaksinya. Nah, kalau misalnya orang yang sudah terjangkit dengan psikose, dia itu cenderung sudah hidup bukan di alam nyata gitu ya. Karena tadi emosinya sudah terganggu, perasaannya sudah terganggu, terus mulainya kurang dorongan-dorongan untuk hidup, sehingga individu itu tidak memiliki integritas sedikit pun dan hidup jauh dari alam nyata. Nah, jadi mental yang sehat ini merupakan mental yang terhindar baik dari gangguan jiwa, tadi ya, neurus dan juga penyakit jiwa, psikose, seperti itu. Lalu yang kedua ada mampu menyesuaikan diri. Nah, apa itu menyesuaikan diri? Nah, di sini tuh penyesuaian diri adalah proses dalam memperoleh pemenuhan kebutuhan kehidupan gitu, kebutuhan diri. Ya, sehingga individu ini mampu mengatasi stres, konflik, frustasi, depresi mungkin, atau masalah-masalah yang sedang dihadapi, yang sedang dialami dengan solusi-solusi dan pemecahan-pemecahan masalah yang beragam pilihannya, yang alternatifnya bisa dicapai dengan baik, yang dimana tidak merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Jadi keputusan yang kita ambil itu tidak mengganggu siapapun, seperti itu. Lalu yang ketiga, mampu memanfaatkan potensi secara maksimal. Nah, bagaimana cara kita memanfaatkan potensi secara maksimal? Ya, dengan melakukan kegiatan-kegiatan positif yang bisa mengembangkan potensi-potensi kita, di mana kita menyalurkan energi-energi kita ke hal positif tersebut. Jadi, potensi kita tidak terpendam. Jadi, kita tidak buang energi kepada hal yang tidak bermanfaat gitu. Jadi, kita membuang energi ke hal-hal yang positif. Nah, salah satunya kalau di sekolah itu kita bisa mengikuti ekstrakurikuler seperti itu. Atau mungkin jika tidak di sekolah atau mungkin ke luar, ke tempat belajar yang lain seperti misal apa ya, futsal gitu ya, ikut sekolah bola, atau mungkin yang perempuan sekolah memasak, atau laki-laki juga bisa sekolah menjahit dan banyak ragam lainnya. Atau mungkin yang sekarang sedang ini mungkin ya, anak-anak yang jadi ini gamers, gamers bukan programmer itu bikin aplikasi atau sebagainya. Jadi gamer gitu. Jadi dia apa tidak hanya bermain game tapi dia bisa mengasahnya dengan komunitas gitu. Jadi terarah gitu. Dimana jadi potensi kita itu bisa terkembangkan dengan baik seperti itu. Lalu yang keempat, mampu mencapai kebahagiaan pribadi dan orang lain. Nah, di sini tadi sudah disinggung dalam yang mampu mampu menyesuaikan diri ya, di mana kita tidak merugikan orang lain. Jadi kita itu harus bisa mencapai poin di mana kita merasa bahagia terhadap diri sendiri juga dan melihat orang lain juga bahagia gitu. Nah, hal ini tuh di mana segala aktivitas individu yang mencerminkan untuk mencapai kebahagiaan bersama dengan mental yang sehat gitu ya. Ya, tentunya dengan mental yang sehat. Di mana kita bisa berinteraksi dengan orang lain dengan memberikan respon-respon positif, di mana orang lain juga akan memberikan respon positif kepada kita. Sehingga kita akan terjalin tadi kebahagiaan pribadi dan juga kebahagiaan orang lain. Jadi kita tidak saling
apa ya, menyakiti gitu ya. Jadi kita saling memberikan kebahagiaan kepada sesama seperti itu. Nah, adapun ciri yang lain seperti misal ciri kesehatan mental yang baik, misal hatinya tentram, damai gitu, memiliki harga diri yang mantap seperti itu. Terus memiliki apa spontanitas dalam merespon tanggapan orang lain secara positif tadi ya. Terus memiliki keinginan-keinginan yang duniawi. Jadi kita tetap punya keinginan gitu, punya ambisi tapi tidak yang sampai melewati batas wajar. Jadi kita tetap mempunyai keinginan atau cita-cita seperti itu. Lalu kita bisa belajar lebih banyak belajar, membuka mata dan membuka pikiran, dapat mengalah gitu misalnya, atau dapat menerima pendapat orang lain gitu. Jadi tidak mau menang sendiri saja. Yaitu juga termasuk toleransi terhadap sesama gitu kan. Terus ya itu tadi memiliki kemampuan belajar yang baik dan juga dapat menampung ide-ide orang lain dan juga menyampaikan ide-ide sendiri seperti itu. Adapun dari WHO ya, ciri-ciri kesehatan mental itu ada pertama, mampu belajar sesuatu dari pengalaman. Tadi, learn from the experience. Yang kedua, mampu beradaptasi. Ya, beradaptasi ya udah jelas. Jadi kita dimanapun kita tinggal, kita harus bisa mengikuti lingkungan yang ada. Kita tidak terbawa harus yang negatif, tapi kita bisa bergaul dengan lingkungan yang ada. Lebih senang memberi daripada menerima. Jadi kita give, bukan receive. Ya. Lalu dia lebih cenderung membantu daripada dibantu. Ya, tadi hal membantu orang lain ketimbang kita dibantu orang lain. Jadi kita sebisa mungkin banyak membantu kepada orang lain dan tidak menyusahkan orang lain. Lalu memiliki rasa kasih sayang. Itu udah jelas ya, kita harus saling mengasihi. Memperoleh kesenangan dari segala hasil usahanya. Jadi kita ketika selesai melakukan tugas sesuatu yang menurut kita itu wow gitu ya. Pernah nggak sih kayak merasa habis mengerjakan sesuatu yang pertamanya kita tidak mengerti hal itu, tapi kita tuh akhirnya karena mengerjakan hal itu jadi kita bisa. Nah di situ kita ada kepuasan diri sendiri ya. Nah disitulah dimana memperoleh kesenangan dari segala hasil usahanya. Lalu menerima kekecewaan dengan menjadikan kegagalan sebagai pengalaman. Nah yang ini nih, jadi kita tuh kalau misal gagal atau ya gagal ya, otomatis kita kecewa dong. Nah kita tuh tidak boleh larut-larut gitu. Jadi nggak boleh ya udahlah aja, dah nggak bisa kayaknya deh. Nggak boleh gitu. Nah, kalau misalnya kita gagal, kita harus introspeksi diri, evaluasi diri. Mengapa kita gagal? Nah, dengan begitu kita harus bangkit kembali dan berusaha untuk bisa berjaya di kemudian waktu. Lalu yang terakhir ada selalu berpikir positif. Positive thinking ya, secara positive thinking. Jadi kita nggak boleh netting terus. Jadi yang overthinking overthinking itu kayaknya kurangin deh kayaknya. Biar kesehatan mental kita lebih terjaga seperti itu ya. Oke, oke. Lalu, oke, di sini ada implementasi. Implementasi dari kesehatan mental. Nah, fenomena yang saya dapat saya gambarkan di sini adalah banyak remaja sekarang tanpa sadar mengalami gangguan kesehatan mental yang mungkin masih digolongkan normal ya, batas normal. Tapi ya, batas normal ringan yang diakibatkan tadi dari permasalahan yang dimiliki dan sedang dialami dalam kehidupan masa remajanya. Salah satu dari gangguan kesehatan mental ini bisa ditimbulkan dari sebuah apa hal atau ya itu yang disebut dengan trust issue dan juga overthinking. Trust issue itu lebih ke apa ya? Parno sih kayaknya kalau bahasa Indonesia-nya. Kalau overthinking ya terlalu apa ya? Mikirnya over gitu. Over itu berlebihan. Ya, terlalu berlebihan. Mikirnya terlalu berlebihan. Nah, apa itu trust issue? Trust issue adalah sebuah trauma atas kejadian pengalaman yang pernah dialami diri sendiri.
benar dialami oleh diri sendiri, gitu ya. Di mana membuat kita takut menghadapi hal serupa di masa depan. Jadi kita trauma akan kejadian di masa lalu sehingga kita menjadi takut untuk melakukan hal yang bisa mengakibatkan trauma kembali, seperti itu. Hal itu berkaitan dengan kepercayaan pada orang tua biasanya ya, terus ke pasangan, teman, dan orang-orang terdekat lainnya. Biasanya orang yang apa ya, dikhianati atau misal kita udah percaya sama orang, tapi ternyata orang itu malah menghina kita atau menipu kita. Nah, disitulah trust issue kita biasanya jadi muncul karena perbuatan orang lain, jadi kita tidak percaya kepada orang lain. Seperti itu. Hal itu ciri-cirinya biasanya apa? Tidak percaya kepada orang lain. Terus kalau misalnya ini tuh jadi lebih ke apa ya? Protektif banget, posesif banget gitu ya. Jadi terus juga ya seperti itulah. Lalu selanjutnya overthinking. Apa itu overthinking? Tadi berpikir secara berlebihan, di mana hal itu biasanya terjadi sama anak-anak remaja ya, terutama cewek kayaknya ya. Iya nggak sih? Cewek-cewek. Kalau cowok mungkin tetap ada overthinking, tapi kayak ya udah selewat gitu. Udah beres, gak setiap malam. Di mana apa orang yang sedang overthinking ini akan terus bisa memikirkan satu hal itu yang secara terus-menerus gitu, mengulang-ulang gitu. Jadi di otaknya tuh terbayang-bayang terus di otaknya gitu. Nah, di mana hal itu dapat mengganggu fokus kalau misalnya kita sedang bekerja atau belajar, terus overthinkingnya muncul. Teng. Nah, jadi kita tidak fokus karena terganggu oleh tadi pikiran yang overthinking tersebut. Nah, adapun aktualisasi diri dalam hal ini adalah dalam menghadapi kedua hal tersebut, yaitu melakukan kegiatan positif dan menyibukkan diri pada hal yang baik dan dapat mencegah kita untuk tidak berfokus pada tadi trust issue dan juga overthinking. Jadi menyibukkan diri gitu ya dengan mungkin pekerjaan, belajar gitu ya. Jadi menjauhi hal yang bisa membuat overthinking. Kalau misalnya teman bikin overthinking atau teman yang bikin transisi, ya udah jauhin aja tuh temen ya, nggak usah ditemenin gitu. Maksudnya ya udah seperlunya aja. Ya. Nah, kan dengan kegiatan ini maka kita tidak akan menjadi kosong dan tetap pada kenyataan yang realistis. Nah, selain itu juga harus berfokus pada tujuan dan merealisasikan bukan hanya sekedar angan-angan, tetapi kita harus memproses tujuan dengan tindakan. Dengan begitu, kita tidak akan berada dan larut dalam trust issue ataupun overthinking. Selain itu juga, kita harus bisa menerima diri dan kenyataan akan hal yang tidak kita senangi, dan dan berlapang dada serta ikhlas atas kejadian yang sudah dilalui. Nah, jadi dengan kita menyibukkan diri, berkegiatan, jadi kita tidak terfikir-fikir gitu ya, terbayang-bayang hal-hal yang buruk. Jadi kita tetap berada di jalur realitas dunia yang apa? Yang apa? Realistis gitu ya, yang realistis. Nah, jadi bisa, nah, kita juga harus bisa menyadari diri gitu ya, bisa menerima kekurangan, masalah gitu ya, ketidakcocokan. Jadi kita harus bisa menerima hal tersebut gitu. Jadi kita tidak menolaknya, karena kalau kita menolaknya, ya, nggak mau kayak gini, nggak mau kayak gini. Ya itu apa lebih kepikiran gitu. Kalau misalnya kita menerima, ya udah deh, nggak apa-apa. Next time kita lebih baik lagi. Nah, gitu. Itu lebih akan memperingan trust issue dan juga overthinking sehingga kesehatan mental kita tidak terganggu dan tetap terjaga kesehatan mental kita yang dapat membuat kehidupan kita lebih produktif dan juga lebih produktif dan juga tidak terjangkit dengan penyakit jiwa, psikose atau juga gangguan jiwa neuros seperti itu. Oke, sudah sampai ke kesimpulan. Oke, jadi kesimpulannya kesehatan mental adalah
studi yang membahas tentang kesehatan baik jiwa maupun fisik, yang juga memperhatikan tentang kerahasiaannya dalam kehidupan lingkungan agar dapat mencapai penerimaan diri dan juga penempatan diri dalam beradaptasi dan melebur di dalam masyarakat. Dalam kesehatan mental juga ada karakteristik yang menjadi sebuah ciri seseorang sehat mentalnya. Antara lain adalah terhindar dari gangguan jiwa, mampu menyelesaikan diri, mampu memanfaatkan potensi diri dengan sebaik-baiknya, dan mampu mencapai kebahagiaan pribadi dan juga kebahagiaan dengan orang lain. Oke, mungkin sekian pemaparan materi pada malam kali ini. Terima kasih atas semua rekan-rekan yang telah mendengarkan presentasi saya sampai akhir. Bila ada pertanyaan atau kritik, boleh langsung diungkapkan saja, ya. Oke, mungkin sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan kata, kalimat, dan tindakan yang saya sajikan pada malam hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.